Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang diketahui bahwa Rasulullah mendapat hadiah, namun kali ini Rasulullah mendapat hadiah anak kecil belia yang berambut poni. Kisah ini kami ambil dari sebuah kitab yang membahas tentang sahabat Nabi. Anas bin Malik pernah hidup dalam bimbingan Rasulullah selama 10 tahun lamanya. Ia juga termasuk perawi hadis Rasul terbanyak pada urutan ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan serta berkahilah dirinya. Doa Rasulullah untuk Anas bin Malik masih dalam usia belia saat ibunya yang bernama Al-Gumaisah mengajarkan kepadanya syahadatain, 2 kalimat syahadat. Al-Gumaisah mengisi hati Anas untuk mencintai sang nabi pembawa ajaran Islam yang bernama Muhammad bin Abdillah. Anas langsung tertarik untuk mendengarkan. Tidak mengherankan, terkadang telinga dapat membuat seseorang menjadi jatuh cinta sebelum pandangan mata menyaksikan. Betapa anak yang masih berusia belia ini berharap untuk pergi menjumpai nabinya yang berada di Makkah, dan akhirnya Rasulullah berkenan untuk mengunjungi mereka di Yatsrib agar ia puas melihatnya dan bergembira karena telah berjumpa dengan nabinya. Sebelumnya mari subscribe channel ini agar semakin berkembang. Tidak lama berselang hingga di kota Yatsrib yang tersebar kabar bahwa Nabi dan sahabatnya yang bernama As-Siddiq, Abu Bakar, sedang dalam perjalanan menuju Yatsrib, maka setiap rumah menjadi ceria karenanya. Setiap relung hati manusia pun menjadi gembira dibuatnya. Setiap pagi para remaja berteriak, "Muhammad telah datang!" Anas bersama bocah-bocah kecil lainnya berlari menuju ke sumber suara, akan tetapi ia tidak mendapati apa-apa dan akhirnya ia kembali dengan hati yang sedih. Di suatu pagi yang cerah dan segar, beberapa orang pria di kota Yatsrib berteriak mengatakan bahwa Muhammad dan seorang sahabatnya hampir tiba di Madinah. Serentak beberapa orang pria dewasa bergerak menuju jalan yang disusuri oleh Nabi. Mereka semua bergegas secara berbondong-bondong, berlari menghampiri, dan di antara mereka juga banyak anak dalam usia belia yang dengan wajah berseri dan hati bahagia pergi menyongsong kedatangan sang Nabi yang mulia itu. Di barisan para anak yang berusia belia tersebut terdapat seorang anak yang bernama Anas bin Malik Al-Ansyari. Tibalah Rasulullah beserta sahabatnya As-Siddiq. Mereka berdua tiba dengan sambutan meriah yang diberikan penduduk Madinah yang penuh sesak-sesakan. Terdiri dari para pria dewasa dan anak-anak. Adapun para ibu dan gadis berada di atap rumah, memandang dari kejauhan datangnya sang Rasul dan rombongan. Mereka bertanya-tanya, "Yang mana Rasul? Yang mana Rasul?" Hari itu menjadi sejarah. Anas masih terus mengenangnya hingga pada usianya yang lebih dari 100 tahun. Baru saja Rasulullah hendak tinggal dan menetap di Madinah, datanglah Al-Gumaisah binti Milhan, ibunya Anas, menghadap beliau. Al-Gumaisah membawa anaknya yang masih kecil yang diajak untuk menghadap Rasulullah. Saat itu Anas berambut poni dengan uraian rambut kecil yang bergerak ke kanan dan ke kiri menutupi keningnya. Lalu Al-Gumaisah memberikan salam kepada Nabi. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari suku Ansyar yang menghadapmu kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini saja. Ambillah ia dan jadikanlah ia pembantu sesuka hatimu." Nabi pun gembira mendengarnya. Beliau pun menerima Anas dengan wajah yang sumringah. Beliau membelai kepala Anas dengan tangan beliau yang mulia. Beliau juga membelai rambut poni Anas dengan jari beliau yang lembut. Akhirnya Rasulullah menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Sahabat dan tabi'in dengan petunjuk dan ajaran Nabi. Ia juga sering memberitahukan kepada orang lain sabda dan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam usia panjang yang dimilikinya ini, Anas menjadi referensi bagi kaum muslimin saat itu. Mereka akan mengadukan permasalahan kepadanya setiap kali mereka merasakan kesulitan. Setiap kali merasa bingung memutuskan suatu persoalan hukum, mereka datang kepada Anas dan percaya atas apa yang ia putuskan. Salah satunya adalah sebagian orang yang memperdebatkan masalah agama tentang kebenaran adanya telaga Nabi di hari kiamat. Mereka bertanya kepada Anas tentang hal tersebut. Anas berujar, "Aku tidak pernah menduga bahwa aku akan hidup untuk melihat orang-orang sepertimu yang memperdebatkan masalah telaga Rasul. Telah banyak wanita-wanita tua sebelumku, di mana setiap kali ia melakukan sholat pasti ia berdoa kepada Allah agar diberikan air minum dari telaga Nabi." Anas masih terus hidup dengan kenangan indah bersama Rasulullah sepanjang umurnya. Ia amat bahagia di hari saat ia berjumpa dengan beliau.
Ia begitu terguncang saat berpisah. Ia seringkali mengulangi pembicaraan tentang hal tersebut. Anas begitu keras untuk berusaha mencontoh Rasulullah dalam perbuatan dan ucapannya. Ia menyukai apa yang disukai Nabi, dan membenci apa yang beliau benci. Ada dua hal yang paling sering ia ingat saat bersama Nabi. Pertama yaitu hari pada pertama ia berjumpa dengan Nabi, dan kedua hari di mana beliau wafat. Jika ia mengenang hari pertama ia berjumpa Rasul, ia menjadi gembira dan semangat seolah ia menghirup aroma yang semerbak. Namun bila terbersit dalam benaknya hari yang kedua, ia menjadi sedih dan menangis. Malah ia mampu membuat manusia yang berada di sekelilingnya saat itu menjadi menangis. Seringkali ia berkata, "Aku melihat Nabi saat beliau datang kepada kami, dan aku pun melihatnya saat beliau wafat. Sampai kini aku belum menemukan hari lain seperti kedua hari tersebut." Pada hari beliau datang ke Madinah, beliau mampu menerangi semuanya, dan pada hari ia hampir melangkah menuju sisi Tuhannya, maka seolah semuanya menjadi gelap. Kali terakhir aku melihat beliau adalah hari Senin di saat tirai kamar beliau dibuka. Aku melihat wajah beliau seolah lembaran kertas. Saat itu semua orang berdiri di belakang Abu Bakar seraya memandang ke arah beliau. Hampir saja mereka tak kuasa menahan diri. Lalu Abu Bakar memberi isyarat kepada mereka untuk tenang. Kemudian wafatlah Rasulullah di penghujung hari itu. Kami belum pernah melihat pemandangan yang lebih menakjubkan, hati kami melebihi wajah beliau saat kami mengubur jasad beliau dengan tanah. Rasulullah seringkali mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa beliau untuknya adalah, "Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan, dan berkahilah hidupnya." Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad, dan Anas menjadi orang dari suku Ansyar yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak, sehingga bila ia melihat anak serta cucunya maka jumlahnya melebihi 100 orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada umurnya sehingga ia hidup 1 abad lamanya ditambah 3 tahun lagi. Anas radhiyallahu anhu senantiasa berharap syafaat Nabi untuk dirinya pada hari kiamat. Seringkali ia berucap, "Aku berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah pada hari kiamat sehingga aku dapat berkata kepada beliau, 'Ya Rasulullah, inilah pembantu kecilmu.'" Ketika Anas jatuh sakit dan menjelang kematiannya, ia berkata kepada keluarganya, "Talkinkanlah aku kalimat, La ilaha illahu, Muhammadur Rasulullah." Ia terus mengucapkan kalimat tadi hingga ia meninggal dunia. Ia berwasiat kepada keluarganya tentang sebuah tongkat kecil milik Rasulullah agar tongkat tersebut dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi tubuh dan bajunya. Anas bin Malik pernah hidup dalam bimbingan Rasulullah selama 10 tahun lamanya. Ia juga termasuk perawi hadis Rasul terbanyak pada urutan ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dirinya dan ibunya yang bernama Al-Gumaisah atas jasa baik yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Para pendengar kisah Islami terkini rahimakumullah. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan memberikan dampak positif bagi kita semuanya. Kami mohon undur diri dulu. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.